Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi teman-teman kelas 12 keagamaan Man 1 Hulu Sungai Tengah. Menyambung pelajaran kita minggu kemarin tentang nasakh dan mansukh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah segera mengangkat penyakit corona ini dari negeri kita tercinta Indonesia, sehingga kita bisa bersekolah dengan normal lagi. Dan semoga Allah memelihara kita dan keluarga kita, memberikan kita kesehatan dan keafiatan, dan tercegah dari penyakit corona. Oke, menyambung kajian tentang nasakh dan mansukh. Kemarin kita sudah belajar pengertian, apa sih pengertian nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh simpelnya ya, nasakh itu artinya subjeknya, atau bahasa kitanya penghapusnya, tukang hapusnya atau penggantinya. Sementara mansukh itu adalah objeknya atau yang digantinya, yang dihapusnya. Nah, itu pengertiannya sudah kita pelajari minggu kemarin. Lanjut kita ke syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat nasakh apa aja sih? Nah, yang pertama, syarat-syarat nasakh itu harus berupa hukum syara. Artinya, kalau itu bukan hukum syara, nah itu tidak termasuk dengan nasakh mansukh. Jadi harus hukum syara. Hukum syara itu apa sih? Hukum syariat. Tentang sembahyang, tentang berpuasa, tentang beribadah. Nah, itu boleh dinasakh. Jadi selain di luar hukum syariat, maka itu tidak boleh. Nah, yang kedua adalah pembatalannya itu pembatalannya itu datang dari kitab tuntunan syara. Artinya dijelaskan oleh Nabi atau dijelaskan oleh asar sahabat. Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi atau tidak ada penjelasan dari sahabat, nah, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai nasakh mansukh. Harus ada penjelasan dari Nabi dan sahabat. Yang ketiga, nasikh harus munfasil atau datangnya itu terpisah dari mansukhnya. Nah, jadi mansukhnya itu harus datang atau ada lebih dahulu daripada si nasakhnya. Jadi yang diganti ini harus sudah ada dulu. Nah, baru datang yang pengganti. Tidak boleh yang pengganti lebih dulu diturunkan ayatnya misalnya. Nah, harus yang diganti dulu sudah ada ayatnya, baru ayat lain turun. Nah, jadi harus terpisah dan harus lebih dulu sih mansukh. Nah, keempat, mansukh tidak terikat oleh waktu. Misalnya, maksudnya tidak terikat oleh waktu itu, misalnya bulan puasa itu kita diwajibkan puasa selama bulan Ramadan. Oke. Nah, apakah status kewajibannya itu hanya berlaku di bulan Ramadan saja dan tidak berlaku di bulan lain? Nah, kalau puasanya, hukum puasanya memang hanya diwajibkan pada bulan Ramadan, tidak diwajibkan di bulan-bulan lain. Nah, tapi status wajibnya itu berlaku sepanjang tahun. Misalnya Fauzan, apakah Fauzan itu ketika misalnya di bulan Rabiul Awal nanti statusnya dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan? Nah, tetap wajib. Nah, tapi dilaksanakannya hanya pada bulan Ramadan. Nah, jadi statusnya puasa itu berfungsi sepanjang tahun. Nah, kewajiban puasa Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, tapi dilaksanakannya digawinya hanya pada bulan Ramadan. Nah, tapi statusnya itu berlaku sepanjang tahun. Nah, itu maksudnya tidak terikat oleh waktu. Yang kelima, nasikh harus lebih kuat atau sama kuatnya dengan mansukh. Maksudnya itu adalah nasakh mansukh itu hanya bisa dilakukan hanya dengan dua perangkat, yaitu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya bisa dilakukan dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Selain itu, maka nasakh mansukh tidak bisa dilakukan. Misalnya
hukum tentang waris. Nah, hukum waris misalnya dalam Quran dijelaskan laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Nah, mislu hazil unsayain, dapat 2 kalinya perempuan. Nah, tiba-tiba misalnya ada peneliti atau ada seorang pejabat, wah hukum ini tidak boleh diterapkan misalnya, karena tidak adil, masa wanita cuma dapat setengahnya dari laki-laki. Nah, pendapat seseorang ini itu tidak bisa menasakh ayat Al-Quran. Nah, jadi harus sama-sama yang kuat. Nah, yang kuat itu cuma ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Nah, seperti itu. Nah, itu syarat-syaratnya. Selanjutnya macam-macam nasakh. Macam-macamnya ada 3. Yang pertama bacaan dan nasakh, bacaan dan hukum. Artinya apa? Bacaannya dihapus dan hukumnya juga dihapus. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya dulu hukum tentang anak susuan. Misalnya ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, tiba-tiba ada anak orang lain yang masih bayi juga, namun misalnya orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, atau ibunya belum keluar air susunya. Nah, maka minta disusui oleh ibu yang menyusui tadi. Nah, dulu awalnya hukumnya itu bila sudah 10 kali rodaat atau 10 kali isapan menyusu, maka si anak orang lain itu maka akan menjadi anak susuannya si ibu yang menyusui tadi. Nah, misalnya yang menyusui tadi ibu A, nah, ibu B misalnya belum keluar air susunya, maka anak dari ibu B itu jadi anak susuannya si ibu A setelah 10 kali isapan. Nah, setelah itu dinasakh oleh ayat lain yang menjelaskan bahwa susuannya itu tidak 10 kali lagi. Kalau sudah 5 kali si bayi ibu B ini mengisap air susuannya ibu A, 5 kali isapan, maka si bayi tadi sudah menjadi anak susuannya si ibu A. Maka anak ibu A dan anak ibu B itu haram untuk dinikahkan karena sudah menjadi saudara sesusu. Nah, itu awalnya itu 10 isapan atau rodaat. Nah, sekarang menjadi 5 isapan saja. Nah, kedua ayat itu hukumnya dihapus tadi dan bacaannya kada ada lagi di dalam Al-Quran. Nah, ayat itu tidak ada lagi di dalam mushaf Al-Quran. Nah, jadi bacaannya dihapus dan hukumnya juga dihapus. Yang kedua, nasakh hukum dan bacaannya tetap. Nah, hukumnya kada berlaku lagi, hukumnya dihapus, tapi bacaannya tetap ada. Misalnya apa? Misalnya tentang minum-minuman keras yang awalnya misalnya menjelaskan bahwa minuman keras itu banyak manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya. Habis itu tidak boleh melakukan sholat dalam keadaan mabuk misalnya. Nah, terus sampai mabuk itu diharamkan. Nah, itu ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, cuman hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu adalah nasakh yang kedua. Hukumnya dihapus tapi bacaannya tetap ada. Nah, yang ketiga adalah yang dihapus adalah bacaannya tapi hukumnya tetap ada. Contohnya apa? Contohnya misalnya dulu ada ayat Quran tapi ayat ini sudah tidak dimasukkan dalam mushaf lagi, tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, apa itu? Yaitu hukum tentang rajam. Rajam itu adalah hukuman yang jenis hukuman untuk orang yang melakukan zina contohnya misalnya. Jadi ayat Qurannya itu menjelaskan bila seorang pria tua, maksudnya seorang pria yang bersuami, berkeluarga, punya istri, dan wanita tua, yang wanita itu adalah istri orang lain, dan mereka melakukan perbuatan zina, maka hukumlah mereka dengan rajaman. Nah, jadi rajaman itu badannya dimasukkan ke dalam tubuh, cuman kepalanya yang kelihatan, nah, terus kepalanya dilempari dengan batu sampai meninggal. Nah, itu adalah hukum rajaman, dan itu ayatnya sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran, namun hukumnya tetap
berlaku. Nah, itu adalah 3 macam nasakh. Yang pertama, hukumnya dan bacaannya sudah dihapus. Yang kedua, hukumnya dihapus tapi bacaannya tetap ada. Yang ketiga, bacaannya dihapus tapi hukumnya tetap berlaku, tetap ada. Yang keempat adalah jenis-jenis nasakh. Nah, jenis yang pertama yaitu nasakh yang dilakukan ayat Quran dengan ayat Quran. Contohnya tentang minum-minuman keras tadi. Nah, itu ayat Quran dengan ayat Quran. Nah, yang kedua adalah Quran dengan hadis. Contohnya apa? Misalnya dulu kita diperintahkan Allah menghadap kiblat kita tuh ke Masjidil Haram. Nah, tiba-tiba Nabi kan untuk menarik simpati orang Yahudi, karena waktu di Madinah itu kan banyak orang Yahudi. Nah, Nabi berupaya untuk menarik simpati orang Yahudi supaya mau masuk Islam. Akhirnya Nabi bersabda, mengeluarkan hadis untuk memindahkan kiblat yang asalnya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi itu boleh menasakh ayat Quran dengan hadis. Nah, waktu itu status kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Nah, itu adalah menghapus hukumnya dari Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, menasakh hadis dengan Al-Quran, yaitu hukum yang datang dari hadis dinasakh dengan Quran. Nah, ini sama tentang kiblat tadi. Nah, status hukum kiblat ke Masjidil Aqsa itu datangnya dari hadis. Nah, terus dinasakh oleh Al-Quran yang ada di awal-awal juz 2. Nah, coba teman-teman buka. Nah, awal-awal juz 2. Nah, di situ dijelaskan bahwa kiblat kita dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, itu menasakh hadis dengan ayat Quran. Nah, yang keempat adalah nasakh hadis dengan hadis. Nah, namun dengan catatan apabila melakukan yang menjadi nasakhnya itu adalah hadis, maka hadisnya harus diperhatikan. Nah, ulama menjelaskan bahwa yang bisa menjadi nasakh adalah hadis yang sahih, yang mutawatir atau yang masyhur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis itu mutawatir. Mutawatir artinya jalur periwayatannya itu ada 10 jalur. Nah, jadi kualitas sahihnya tuh luar biasa. Kalau sahih biasa misalnya cuma 1 jalur sampai ke Nabi, jalur riwayatnya, sanadnya. Nah, ini mutawatir harus 10 riwayat. Yang kedua harus hadis yang masyhur, maksudnya tuh terkenal, tahu benar orang bahwa itu hadis. Nah, dan itu hadisnya itu dalam kualitas sahih. Kada boleh hadisnya misalnya hadis lemah, apalagi hadis palsu. Nah, kada boleh. Nah, begitu juga hadis dengan hadis. Nah, misalnya hadisnya sahih, masa diganti dengan hadis yang dhaif? Kada boleh. Sesama harus hadis sahih. Nah, itu penjelasan sedikit tentang nasakh dan mansukh. Jadi, secara umum nasakh dan mansukh itu adalah yang mengganti dan yang diganti. Apa yang diganti? Yaitu hukum syariat. Hukum syariat, hukum syara. Nah, yang kau mengganti apa aja? Ada 2. Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, apapun tidak bisa menggantinya. Nah, itu saja penjelasan Bapak tentang nasakh dan mansukh. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran pada kali ini, Bapak minta teman-teman untuk mengerjakan tugas PR boleh dikumpul terakhir minggu depan. Minggu depan berarti boleh dikumpul. Hari ini tanggal 3 berarti tanggal 10 terakhir mengumpul. Tugasnya apa? Tugasnya adalah teman-teman bikin video tentang nasakh dan mansukh. Nah, teman-teman jelaskan satu saja contoh nasakh dan mansukh. Misalnya nasakh ayat Quran dengan ayat Quran. Misalnya tentang minum minuman keras. Ayatnya ini, Pak. Nah, hukumnya awalnya misalnya minum minuman keras boleh kecuali mendekati waktu sholat. Nah, tidak boleh. Nah, habis itu hukumnya diganti dengan ayat yang ini, Pak. Nah, hukumnya sekarang menjadi haram. Nah, Bapak minta teman-teman bikinkan video tentang salah satu saja contoh nasakh dan mansukh. Maksimal videonya cuma 5 menit. Oke, jadi jangan sampai 5 menit. Jadi simple saja teman-teman menjelaskan. Kalau bisa kalau tidak dibacakan ayat Qurannya tidak apa-apa, yang penting dibacakan ayat surah apa dan ayat berapa dan status hukumnya apa. Nah, itu aja. Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.